إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara rahmat dan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, di mana Allah Tabaraka wa Taala mempertemukan kita di tempat ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Taala, di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita saling mengingatkan at-tawasul bil haqqi wat tawasul bis sabr. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita ketahui bersama keutamaan ziarah yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah berhak mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang mereka saling kunjung mengunjungi, saling berziarah karena Allah Jalla wa Ala, dan berhak pula mendapatkan kecintaanku mereka yang saling cinta mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu kita senantiasa berharap semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita mendapatkan berkah dan meraih kenikmatan dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Pada pertemuan kita yang singkat, yang insyaallah ta'ala pembicaraan kita pada malam hari ini hanya antara maghrib dan isya, dan insyaallah adapun ba'da isya kalau Al-Ustaz Abu Uthman
ingin melanjutkan sampai jam 12, tafadhal. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pada majelis yang singkat di malam hari ini, saya hanya ingin menyebutkan sebuah hadis yang semoga hadis ini menjadi nasihat bagi kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Hadis yang mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia. Untuk apa kita hidup? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Dan bagaimana cara kita menghadapi berbagai macam cobaan di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang semestinya kita amalkan agar kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tentu kita semua mengetahui bahwa kedudukan kita di muka bumi ini bukanlah sebagai orang-orang yang hidup kekal, yang hidup selamanya. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan apa yang kalian amalkan. Nanti pada hari kiamat baru kalian akan mendapatkan hasilnya. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada jannah, maka sungguh dialah yang mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang hakikat kehidupan akhirat, bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat hanyalah dirasakan oleh mereka yang ketika di muka bumi ini tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu akan diraih orang-orang yang mereka tidak menghendaki kesombongan, kecongkakan dalam kehidupan dunia, dan mereka tidak melakukan pengerusakan dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa. Dan akibat yang terbaik itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam jami'nya, dan sebagian menyebutkan Sunan Tirmidzi,
Meskipun penamaan yang benar disebut Al-Jami' Lit-Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Hannad bin Mustari, dari Waqi' bin Jarrah, dari Ar-Rabi' bin Subayh, dari Yazid bin Aban Ar-Raqashi, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a Allahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu al-faqra baina 'aynayhi wa farraqa Allahu 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu menjadi hammahu, al-hammu an-niyyah wal qasd, niat, tujuan. Barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, yang akhirat itu menjadi tujuannya, dia beramal di dunia untuk dipersiapkan sebagai bekal menuju pada kehidupan akhirat. Barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan utamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu ada pada dirinya, pada jiwanya, pada qalbunya. Wa jama'a Allahu shamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala urusannya, segala problemnya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan dunia itu raghimah. Yang dimaksud raghimah, haqiratun dzalilah tabi'atun lahu. Raghimah dalam keadaan dunia itu hina, rendah, dan dunia itu yang mengikuti hamba tersebut. Bukan hamba ini yang mencari-cari dunia sehingga dia mendapatkan dunia itu tanpa harus bersusah payah. Ini bagi seorang yang akhirat itu menjadi tujuannya. Lalu sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, niatnya, ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Dia akan selalu merasa miskin. Dia tidak pernah merasa puas. Fa farraqa Allahu 'alaihi syamlah, dan Allah Azza wa Jalla akan memporak-porandakan urusannya sehingga dia terjatuh dalam satu masalah, belum selesai masalah itu datang lagi masalah yang berikutnya, dan terus seperti itu dirundung berbagai macam permasalahan dan problem dalam kehidupan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali
yang telah ditakdirkan untuknya. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkannya. Namun dalam riwayat At-Tirmidzi ada kelemahan dari sisi sanadnya. Perawi yang bernama Ar-Rabi' bin Subayh yang meriwayatkan hadis dari Yazid bin Aban Ar-Raqashi, kedua-duanya terdapat kelemahan. Namun hadis ini dikuatkan dengan riwayat yang lain dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Oleh karenanya Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mensahihkan hadis ini dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Terkhusus hadis Zaid bin Thabit, beliau menghukumi hadis tersebut sanadnya sahih, sehingga hadis ini bisa diamalkan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang dua model manusia. Manusia yang meraih kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan, dan manusia yang gagal dalam kehidupannya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka yang sukses dalam kehidupan dunia dan sukses dalam kehidupan akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tujuan utamanya adalah akhirat. Tujuan utamanya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin mengerti akan hakikat kehidupan dunia ini, sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya dalam kehidupan akhirat. Dan dunia ini bagi seorang mukmin tidak berarti, hanya dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sarana untuk memperbanyak bekal menuju kepada kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan bekal. Bekal untuk apa? Bukan untuk kehidupan dunia, namun bekal untuk kehidupan di perjalanan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang terbaik, bekal yang paling bermanfaat, bekal taqwa Allah Subhanahu wa taala, al-iman wal amal salih. Itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari kehinaan, dari kerugian, dari kegagalan hidup. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal insana lafi khusr wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Innal insan, kata para ulama, al-insan yang terdapat di dalam ayat ini, alif lam, maknanya alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah itu bermakna umum, bermakna menyeluruh, yang bisa menempati kullu pada tempatnya.
Innal insana maknanya inna kulla insanin. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya ini dengan muakkidat, penekanan-penekanan. Yang pertama Allah bersumpah wal 'asri. Ini bentuk penekanan. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menyebut dengan takkid innal insan, yang juga memberi faedah takkid, penekanan. Dan ditambah lagi dengan lam yang terdapat pada firman la fi khusr, juga memberi faedah penekanan. Jadi penekanan di atas penekanan, bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan rugi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Mereka ini dikeluarkan dari keumuman manusia yang mereka berada dalam kerugian secara mutlak. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang mukmin dia akan memandang jauh ke depan apa yang telah dia persiapkan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita pikirkan. Akhirat inilah yang harus kita utamakan. Adapun dunia ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Law kana fid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Kalaulah seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, berapa timbangan sayap nyamuk? Saya kira tidak ada pernah yang melakukannya. Dan kalau dilakukan pun apa manfaatnya? Kan gitu. Ngambil sayap nyamuk dijual laku enggak? Enggak ada yang mau beli. Jangankan ngasih aja orang enggak mau. Ngasih orang enggak akan menerima. Untuk apa? Nah, masih mending seorang mengumpulkan plastik atau mengumpulkan besi, masih ada yang mau mengambilnya, ya kan? Masih ada yang mau menerimanya, masih lumayan, timbangan 1 kilogram sekian. Tapi sayap nyamuk siapa yang mau terima? Diberikan pun hanya akan mengotor, tidak bermanfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, apa nilainya sayap nyamuk? Maksudnya apa? Menunjukkan dunia ini tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah Jalla wa Ala. Kalaulah seandainya punya nilai, ma saqa kafiran minha syarbata ma', niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Ternyata kita melihat kehidupan orang kafir luar biasa nikmatnya. Kedudukan mereka dapatkan, harta mereka raih. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka seorang mukmin tujuan utamanya adalah al-akhirah. Apa keutamaan menjadikan tujuan utama kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat? Karena memang kehidupan akhirat itu jauh lebih nikmat, jauh lebih baik, jauh lebih utama. Walal akhiratu khairun laka minan ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia.
Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian terlalu mementingkan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Apa keutamaan seorang yang lebih memprioritaskan kehidupan dunia, kehidupan akhiratnya? Itu yang menjadi tujuannya. Itu yang menjadi fokus utamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi." Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, dalam jiwanya. Ini kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan jiwa, ketentraman hati, ketenangan dalam kehidupan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina 'an kathratil 'arab, walakin al-ghina min an-nafs." Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Bukanlah kekayaan adalah seseorang yang memiliki harta yang melimpah. Ini bukan kekayaan. Walakin al-ghina min an-nafs. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Seorang mukmin akan diberikan ketenangan dalam kehidupannya. Hatinya selalu bergantung kepada Allah dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Orang yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, meskipun hidupnya itu pas-pasan, apa adanya yang dimakan, alhamdulillah, yang penting halal, kehidupannya sederhana, akan tetapi dia merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa di dalam dirinya yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya keimanan. Ghinan nafs, kekayaan jiwa, ketentraman dalam kehidupan. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kasafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh telah beruntunglah seorang yang muslim lalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang cukup. Dia tidak harus mengemis. Dia tidak harus meminta-minta kepada apa yang ada di tangan manusia. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan sifat qanaa'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Muslim dapat rezeki yang halal meskipun sedikit, dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Inilah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka bukanlah orang-orang yang kaya raya. Akan tetapi mereka orang yang merasakan ketenangan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, dan mereka menjadikan kehidupan dunia mereka sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu al-fitnah nazaru fiha فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها ماذا يا أخوان؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba yang berakal, hamba yang mampu memanfaatkan kehidupan dunia. Mereka menceraikan dunia dan mereka khawatir akan fitnah. Berbagai macam fitnah dalam kehidupan dunia ini. Waliyadzubillah. Fitnatul mal, fitnatul nisa, fitnatul jah, fitnatul syubuhat. Yang apabila seorang tidak berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini, alangkah mudahnya dia terbawa dan terhanyut dengan fitnah itu. Ketika mereka melihat dunia ini, maka mereka pun mengetahui bahwa dunia ini bukan merupakan tempat yang kekal. Maka mereka jadikan dunia ini seperti samudra, seperti lautan. Dan mereka menjadikan amalan saleh sebagai kapal mereka untuk menyeberangi lautan tersebut. Begitulah seorang hamba yang mukmin. Allah menjadikan ghina fi qalbihi. Wa jama'a Allahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala urusannya. Selalu akan ada solusi, akan ada jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengarahkan dia kepada kebaikan. Allah menolongnya. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Nasihat yang sangat bernilai sekali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Memelihara, menjaga syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa seorang mukmin ketika dia menjadikan tujuan utama itu akhirat, maka dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, "Wa atathu dunya wa hiya radhiyah." Dunia itu datang kepadanya. Dalam keadaan dunia ini hina di hadapannya. Dia tidak mencari dunia. Akan tapi dunia ini yang mengikuti dia. Sehingga ketika dia mencari dunia, maka dia tidak perlu mencari dengan susah payah. Nah, dia bertawakal, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan memberikan rezeki kepadanya, rezeki yang halal, rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka itu hanya bisa dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Namun keadaan manusia yang kedua, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadi hamba dunia. Wa man kana fid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia yang menjadi fokus utamanya. Dia menyangka dunia itu sebagai tolak ukur kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Kalau orang itu kaya, itu berarti bahwa Allah memuliakan dia. Kalau hamba itu miskin, kehidupannya apa adanya, maka dia menganggap bahwa itu menunjukkan Allah menghinakan dia. Ini pandangan yang keliru. Ada sebagian yang menyangka bahwa kalau seorang itu sudah kaya, ya, sudah punya rumah,
Apalagi kalau sudah punya mobil sendiri, dianggap dia telah sukses dalam kehidupannya. Dianggap sukses. Dianggap berhasil. Peninjauannya dari sisi dunia. Wallahu musta'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla. Manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, Allah muliakan dia, Allah berikan kenikmatan kepadanya, Allah perbanyak hartanya, maka dia mengatakan, ini berarti Allah memuliakan aku. Tapi ketika Allah sempitkan rezekinya, Allah uji dia, maka dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, bukan itu. Tidak benar apa yang kalian sangka itu. Keridhaan Allah, kemurkaan Allah jangan dilihat dari sisi dunia, dari sisi harta, dari sisi kedudukan, tidak sama sekali. Namun al-ghina ghina nafs, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Maksudnya apa? Dia selalu merasa tidak puas dengan dunia. Terus yang dia pikirkan adalah dunia. Dan dia merasa bangga dengan dunia. Dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan semua ini adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Lupa dia bahwa yang memberikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti lupanya Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya, memberikan harta yang melimpah ruah kepadanya, diingatkan oleh kaumnya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaknya kamu mengutamakan, carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Ini yang pertama yang menjadi tujuan utama untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Jangan kamu lupakan, kamu punya bahagian di dunia ini. Silakan mencari harta yang halal, boleh. Berkeluarga, beristri, silakan. Itu adalah bahagian dari kenikmatan dunia. Silakan. Tapi yang utama adalah kehidupan akhirat. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu mencari kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang merusak. Apa kata Qarun? Innama utituha ala ilmin indi. Apa yang aku dapatkan ini semuanya karena ilmu yang saya miliki. Berbangga yang menyebabkan dia lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kehinaan. Sehingga yang menjadi fokus utamanya itu dunia. Dia selalu mencari dunia, selalu merasa kurang. Tidak ada kecukupan. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin la habba yakuna lahu wadiyan wa la yamla'u fahu illa at-turab wa yatubu Allahu 'ala man taba. Kalau seandainya manusia itu diberikan satu lembah emas, dia tidak akan merasa cukup, pengen nambah lagi. Sudah dapat satu lembah emas, belum merasa cukup, tambah lagi supaya mendapatkan dua lembah. Padahal kalau dia mati, apa dia membawa lembahnya itu? Apakah dia akan membawa serta emasnya, hartanya? Rahimakumullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa farraqallahu alaihi syamla." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan urusannya. Dia senantiasa berada dalam problem di atas problem. Terus masalah di atas masalah. Ya. Mau mengatasi masalah, masuk ke masalah yang lain. Terus berada dalam
problem, sehingga hidupnya itu tidak tenang. Meskipun dia memiliki harta yang banyak, meskipun dia kaya raya. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang kaya, ya, yang mengakhiri kehidupannya dengan keburukan, dengan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Dan karena dia hina, dia telah menjadi hamba dunia, dia mengejar dunia. Maka ma'asyar rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan nasihat bagi kita, agar kemudian kita mengetahui bahwa tujuan utama kita adalah kehidupan akhirah. Termasuk di antara apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat segala sesuatu yang akan menghilangkan segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Saya kira ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.